Ya. Inilah guys ya, orang yang kalau belajar investasi itu di playgroup ya. Jadi dia dikasih penggaris, krayon, bikin warna-warni, panah-panah gak jelas untuk meramal masa depan. Ya. Oke ya, jadi teman-teman inilah lucunya dunia trading ya, dunia yang paling konyol dan paling tolol kolong langit ini. Lo berinvestasi di sebuah perusahaan mengandalkan palutor. Ya. Oke. Bagus. Biar makin kaya bandar. Salam profit, saya Saiful dari platinumrek.id. Vlog kali ini saya coba akan membahas tentang Phoenix dan anggapan bahwa trading itu judi. Mari kita lihat video cuplikan beberapa ini dulu ya. Buy atau sell? Double top, breakout. Saya akan sell. Ya. Inilah guys ya, orang yang kalau belajar investasi itu di playgroup ya. Jadi dia dikasih penggaris, krayon, bikin warna-warni, panah-panah gak jelas untuk meramal masa depan. Ya. Tingkat playgroup ini ya. Ini. Jadi ingat sama ponakan gua nih yang umur 3 tahun begini juga nih kegiatan sehari-harinya. Mungkin kalau teman-teman memahami pola teknikal yang digambarkan oleh salah satu trainer tadi, itu adalah pola atau model double top. Dan banyak pola yang lain yang biasanya disebut double bottom, harmony pattern, dan banyak pola yang lain. Oke, kita coba lihat video selanjutnya. Kalian harus hati-hati dengan candlestick ini. Oke, ini dinamakan adalah hammer, seperti palunya Thor. Nah itu seperti palunya Thor, seperti ini. Ekornya panjang, kemudian bodinya kecil, kelihatan seperti palu. Itu benar-benar hati-hati karena biasanya ekornya panjang, bodinya kecil. Kayak marsupilami nih, ekornya panjang, bodinya kecil. Ya. Curut juga begitu tuh. Berada di support atau resistennya. Contohnya ini dia break, break area support sekarang. Kemudian dia kembali ke area resistennya atau retest. Berarti di area sini adalah resisten menjadi support. Oke ya, jadi teman-teman inilah lucunya dunia trading ya, dunia yang paling konyol dan paling tolol kolong langit ini. Lo berinvestasi di sebuah perusahaan mengandalkan palutor. Dia bilang metode palutor. Thor Hammer itu namanya Mjolnir ya. Mungkin penggemar Marvel nih, pencipta teori palutor ya. Nggak masuk akal, aneh. Salah satu pola atau model yang disebut oleh Rizky Aditama, dia adalah salah satu influencer forex. Jadi konten dia banyak membahas tentang trading forex, cara menganalisa forex, dan banyak mayoriti konten-konten dia membahas tentang forex. Dan pola yang tadi disebutkan atau nama pola candlenya adalah hammer. Bentuknya memang mirip palutor. Dan banyak pola candle yang lain seperti doji dragonfly, long doji, morning star, dan lain-lain. Itu salah satu nama pola-pola candlestick. Hati-hati dengan candlestick ini. Oke, jadi ini adalah candlestick doji yang sedang berada di area supportnya. Di sini kita bisa melakukan long position karena doji artinya indikasi harga akan bergerak reversal dan memantul. Jadi di sini kita bisa melakukan long position. Lalu sekarang harga berada di area resistennya dan membentuk doji lagi. Apa sih doji melulu dari tadi? Gue kalau doji nggak tahu, doji itu apa ya? Mungkin maksudnya Dojimon kali ya, lawannya Pokemon. Di sini yang harus kita lakukan adalah melakukan take profit apabila kita sudah mengambil posisi di bawah seperti tadi. Nah, apabila kita tidak melakukan take profit, inilah yang akan terjadi. Yes, harga lagi ke harga pembelian kita di awal. Sayang banget kalau kita nggak melakukan take profit. Makanya inilah kita harus berhati-hati dengan candlestick ini. Ya. Oke. Bagus. Biar makin kaya bandar. Salah satu pola candlestick memang yang paling terkenal adalah salah satunya doji. Apalagi doji dragonfly itu banyak dipakai. Mungkin teman-teman butuh komentar dari kami Platinum Forex. Jadi mengenai pendapat Phoenix yang tidak percaya bahwa dia menganggapnya trading itu judi, mungkin saya akan mengambil garis tengahnya. Jadi sebenarnya di dalam forex itu ada namanya probabilitas. Jadi ketika analisis yang diberikan, edukasi yang diberikan oleh beberapa mentor tadi, ada 3 mentor, tentang pola atau bentuk candlestick, itu adalah salah satu jalan menuju atau masuk dalam market.
Dan ada yang disebut dengan probabilitas. Probabilitas itu adalah ketika kita menghitung berapa pola yang benar dan berapa pola yang salah. Jadi hammer, doji, atau double top, double bottom, terus kemudian atau pola harmonic pattern, itu memang tidak kita butuhkan untuk 100% akurat. Jadi dari pola-pola tadi kita hanya butuh sekian persen akurat supaya untuk menjadi profit. Jadi kalau memprediksi market, bukan berarti yang diprediksi harus 100% akurat. Kami sendiri Platinum Forex itu juga banyak belajar dari Jim Simon yang hampir semua cara dia masuk market adalah dengan 100% modeling atau pola, dan semua cara yang dia pakai adalah dengan murni analisa teknikal. Tidak ada satupun analisa fundamental yang dipakai oleh Jim Simon. Oke, mari kita lihat videonya. Very few investment operations are 100%, because this is 100% model driven. It's not 90% or 80%. Some people have models, and for advice, they say, oh, what does the model say? Oh, yeah, let's go. Oh, I forget that. I don't want to pay attention to that. So Renaissance is 100% model driven. No trade is ever made because someone walks into the trading room and says, hey, let's buy IBM. It's a sure winner, or anything like that. We got too much Google. We got to show it. Nobody does that. It may be that we had too much Google, but nonetheless, he might have been right. It's just what the model says. And that religious sticking to the model is the only way you can run such a business, because you cannot simulate that guy who walked in and said, hey, Google's too high, let's sell it. How can you simulate that? You don't know what might have happened. But you can simulate you can come up with a model or a new predictor, and you can simulate it in the past and see how did it do. So you have to stick to it. Jim Simon adalah salah satu praktisi trading internasional, atau dia sudah menjadi salah satu orang terkaya dari trading. Dan dengan interview yang video tadi, komentar dia mengenai bahwa 100% yang dia pakai adalah model. Model itu adalah pola. Pola bisa jadi pola candlestick atau bisa jadi pola market. Pola market biasanya digambarkan, ya memang banyak ratusan pola, ya salah satunya seperti yang disebutkan 3 praktisi forex tadi, ada pola double top, double bottom, terus pola candlestick Thor atau pola candlestick hammer, dan ratusan pola yang lain. Pola tersebut adalah satu bentuk dari sebuah model yang memang dari setiap open posisi atau dari setiap transaksi tidak diharuskan profit. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara mengrasio antara beberapa yang profit dan beberapa yang loss. There's something called the efficient market theory, which says that there's nothing in the data, let's say price data, which will indicate anything about the future, because the price is sort of always right. The price is always right in some sense. But that's just not true. Commodities especially used to trend. So if you could get the trend right, you'd bet on the trend, and you'd make money more often than you wouldn't, whether it was going down or going up. That was an anomaly in the data, but gradually we found more and more and more and more anomalies. None of them is so overwhelming that you're going to clean up on a particular anomaly, because if they were, other people would have seen them. So they have to be subtle things. And you put together a collection of these subtle anomalies, and you begin to get something that will predict pretty well. There's something called the... Menurut Jim Simon, dia banyak memakai analisnya dia untuk komoditi, ya. Jadi komoditi itu memang bukan analisa saham yang dipakai oleh Phoenix, ya. Kalau Phoenix rata-rata memang dia fokus ke analisa fundamental. Tetapi untuk Jim Simon sendiri bahwa dia menginfokan market dia rata-rata market komoditas, ya, atau dia banyak memprediksi harga-harga komoditas seperti emas, silver, minyak mentah, nikel, dan lain-lainnya. Jadi komoditas-komoditas tersebut bagi dia harganya selalu mengikuti tren. Mengikuti tren bisa jadi tren ke atas atau tren ke bawah. Dan setiap tren itu pasti ada anomali, dan anomali itu yang
dipakai dia untuk open posisi atau untuk masuk ke market. Dan bagi dia salah satu masuk ke market yang paling presisi atau paling akurat adalah dari anomali yang ada di dalam tren. Dan dengan komitmen dia tersebut itu menunjukkan bahwa statement dia full technical atau trading dengan cara teknikal itu benar dan teruji sesuai apa yang dia pakai berpuluh-puluh tahunnya. Oke, kita lihat komentar Jim Simon tentang bagaimana probabilitas yang harus kita penuhi supaya kita tetap profit meskipun pola atau model yang kita transaksikan itu salah. Dalam buku yang membahas tentang Jim Simon, buku tersebut berjudul The Man Who Solved the Market. Jadi tentang bagaimana Jim Simon dapat mempraktekkan tradingnya untuk menaklukkan market. Salah satunya adalah bahwa di situ tertulis tidak dibutuhkan 100% untuk prediksi benar. Jadi dalam masuk ke market, 100 kali masuk ke market tidak harus 100% itu benar. Dan hanya butuh 50,75% akurat. Kalau teman-teman open posisi 100 kali, hanya butuh 50,75% itu benar, sisanya boleh salah. Dan itu bagi dia sudah bisa profit. Karena trading bagi dia adalah nilai probabilitas atau nilai kemungkinan atau rasio profit dan loss. Jadi bukan seperti Phoenix yang ketika dia masuk ke market harus benar. Dia masuk ke market, akurasinya harus akurat karena memang dia banyak terjun market di market saham. Dan berbeda dengan Jim Simon atau kita, praktisi forex, kita yang trading di forex, memang cara masuk ke marketnya adalah cara yang berbeda. Bukan memakai fundamental. Memang banyak beberapa pakai fundamental, tetapi mayoritas seperti kami juga, Platinum Forex, itu juga fokusnya ke analisa teknikal seperti yang diajarkan oleh Jim Simon mengenai bahwa probability open posisi masuk ke market tidak harus 100% dan hanya butuh 50,75% benar, sisanya boleh salah. Dan itu sudah bisa profit. Dan itu adalah disebut probabilitas, teori kemungkinan, dan peluang kejadian. Dan mungkin kalau teman-teman belajar ilmu statistik, mungkin teman-teman akan paham dengan cara seperti itu. Kalau teman-teman melihat tabel ini, teman-teman bisa lihat bahwa ketika kita punya rasio open posisi atau SLTP 1:2 dan dengan probabilitas 50,75%, maka ketika di total tetap akan profit dan bukan loss. Jadi untuk bisa tetap profit di market forex memang butuh transaksi yang banyak dan butuh market yang fluktuatif. Boleh kita bandingkan antara tabel volume perdagangan harian saham di Indonesia itu seperti Bank BCA 400 juta USD ya per hari, BBRI 350 juta USD per hari, dan itu termasuk salah satu paling tinggi ya di antara market-market saham. Ini saya contohkan, misal PT Wijaya Karya ada di 50 juta USD dan Bukit Asam ada di 40 juta USD. Kita bandingkan dengan tertingginya market BBCA yang hanya 400 juta USD dengan teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah market di market forex ya. Ada komoditas dan forex. Jadi untuk komoditas tertinggi adalah emas, di transaksi hariannya adalah 175 juta USD atau disebutnya triliun, dan minyak mentahnya 6 juta USD. Ada Euro USD, kalau yang teman-teman biasa trading di Euro USD itu adalah 5 juta USD. Dan deretan paling rendah ada nikel, platinum,
Palladium itu pun masih di angka sekitar 20.000 juta USD dan 10.000 juta USD. Bandingkan dengan capital market yang ada di saham itu sangat jauh berbeda. Mungkin dua pembeda ini yang bisa menilai bahwa kenapa terjun di market forex dan komoditas cocok dipakai untuk analisa teknikal ya, karena memang marketnya besar dan sangat fluktuatif dan akhirnya cukup hanya bisa memprediksi atau bisa mencari rasio profit yang lebih besar daripada loss, itu sudah cukup untuk profit. Dan seperti apa kata Jim Simon, tidak perlu 100% open posisi itu benar. Butuh 50,75% yang benar itu sudah cukup profit. Dan itu tidak terjadi di saham. Karena memang saham di Indonesia paling besar itu pun capital marketnya secara harian hanya sekitar 400 juta USD. Dengan penjelasan ini mungkin teman-teman sekarang bisa menilai atau memahami mengapa Benix berkomentar seperti itu dan mengapa sangat berbeda sekali dengan praktisi trading internasional seperti Jim Simon. Dan Jim Simon sendiri sudah memakai algoritma atau bahasa pemrograman yang bisa memprediksi market dan sekaligus transaksi ke market. Seperti yang kita lakukan, Platinum Forex juga melakukan teknik yang sama, full technical, dengan mendalami technical analysis lewat algoritma trading atau trading by expert advisor atau bisa disebut robot trading. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat buat teman-teman. Kritik, saran, masukan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Salam profit.